Halo Bapak Ibu guru hebat. Salam bahagia selalu untuk kita semua. Hari ini kita melanjutkan pelatihan mandiri kita di platform Merdeka Mengajar. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk belajar bersama-sama secara mandiri modul 1 kurikulum Merdeka tentang tema kurikulum. Bapak Ibu guru sudah siap? Kita akan masuk ya langsung ke aplikasi Merdeka Mengajar. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasinya. Seperti biasa kita pilih yang bagian pelatihan mandiri ini. Terus kemarin ya kita sudah belajar soal Merdeka Belajar, kita sudah selesai. Sekarang kita belajar soal kurikulum Merdeka di modul yang pertama yaitu kurikulum. Nah, di kurikulum ini kita akan ada 2 materi. Yang pertama itu nanti tentang kurikulum itu sendiri, kemudian tentang kurikulum dan pembelajaran. Nah, di materi pertama ini kita akan disuguhkan mengenai penjelasan apa sih itu kurikulum. Ya, jadi kita akan sama-sama melihat tentang bagaimana sih apa sih pengertian kurikulum, komponennya itu apa saja dan fungsi kurikulum itu apa. Nanti akan ada di video ini. Kemudian untuk di video selanjutnya mengapa kurikulum perlu diubah. Ini sekali lagi berkaitan dengan filosofi pendidikan Gajah Dewantara yang memang kurikulum itu memang harus berubah. Kenapa? Karena memang menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan juga penyesuaian dengan zaman. Nah, jadi kodrat alam dan kodrat zaman ini memang memegang peran penting dalam seluruh perubahan-perubahan yang terjadi di pendidikan kita. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam kurikulum perlu diadaptasi. Nah, di sini memang nanti dalam video ini masih dalam bentuk dialog gitu ya supaya untuk memudahkan kita. Jadi nanti di video ini dijelaskan mengapa sih kurikulum perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Jadi lebih kepada ini ya penyesuaian apa sih kebutuhan dari satuan pendidikan itu sendiri. Maka nanti namanya ya jadi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nanti kita akan lihat sama-sama di sini ya. Nanti ada video berisi dialog yang mengarahkan kita untuk ke situ. Kemudian untuk selanjutnya setelah selesai nanti kita akan latihan di pemahaman ini, kemudian nanti kita diminta untuk berefleksi. Kemudian video yang kedua, tema kedua itu tentang kurikulum dalam pembelajaran. Nanti di sini di video ini akan sekali lagi juga dijelaskan mengenai bagaimana mengembangkan kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi nanti ini bentuknya juga dialog untuk memudahkan kita dalam pembelajaran memahami tentang kurikulum dalam pembelajaran ini. Dan nanti setelah selesai sekali lagi ada juga latihan pemahaman dan juga ini untuk membuat refleksi ya atas pemahaman kita. Setelah selesai maka kemudian akan kita lakukan kerjakan post test ya Bapak Ibu guru ya. Jadi langsung saja kita akan mencoba untuk bersama-sama melihat post testnya. Kita akan bahas sama-sama ya. Yang pertama, kurikulum dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dipelajari murid. Apakah benar Bapak Ibu guru? Tentu ya bukan ya. Jadi kurikulum adalah bukan soal segala sesuatu yang dipelajari oleh murid kita. Kemudian yang kedua, dalam mewujudkan pembelajaran yang transformatif pada proyek pembelajaran yang akan dilakukan, Bu Monik mendorong murid untuk membuat aksi nyata dalam isu sosial yang terjadi di sekitarnya, berkaitan dengan materi yang mereka pelajari. Agar murid melakukan aksi dengan tepat, Bu Monik sebaiknya terlebih dahulu mengajak murid-murid untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Ini yang hendak dilakukan ya atau yang harus dilakukan, tapi ini yang kecuali ya, yang artinya yang tidak perlu dilakukan oleh Bu Monik sebelum melakukan proyek. Jadi kalau kita lihat dari opsi 1, meminta murid mengevaluasi aksi yang telah dilakukan, kemudian mengajak murid untuk mengantisipasi, kemudian mendorong murid untuk memahami tujuan, kemudian mengajak murid untuk melihat rencana aksi yang akan dilakukan dari perspektif berbeda. Kata kuncinya adalah di ini Bapak Ibu guru ya, di sebelum melakukan. Jadi sebelum melakukan ya tentu kita tidak perlu meminta murid untuk mengevaluasi aksi yang telah dilakukan ya, karena memang belum terjadi. Jadi kita lihat kata kuncinya adalah soal
sebelum melakukan proyek ya, mendorong proyek yang dilakukan oleh murid-murid kita. Jadi tentu jawabannya adalah yang A ya. Jadi meminta murid untuk mengevaluasi gitu ya. Jadi memang ini kayaknya memang yang tidak perlu dilakukan oleh Bu Monik. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Pernyataan yang tepat mengenai perubahan kurikulum adalah A. Kurikulum diubah untuk memberikan tantangan yang lebih besar bagi murid. Perubahan kurikulum merupakan semata-mata tuntutan kebutuhan industri. Kurikulum diubah untuk memenuhi kebutuhan murid terhadap perubahan zaman. D. Perubahan kurikulum harus mengacu kepada pendidikan negara maju. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kata kuncinya sekali lagi apa yang disampaikan oleh Kak Dewantara mengenai kodrat alam, kodrat zaman gitu ya. Jadi kita akan lebih melihat kepada memang kurikulum perlu diubah karena untuk memenuhi kebutuhan murid terhadap perubahan zaman. Ini yang harus kita respon. Maka perubahan itu adalah sebuah keniscayaan atau sesuatu yang tak terelakkan dari sebuah proses pendidikan. Jadi penyesuaian kebutuhan murid dengan perubahan zaman. Nah nanti sekali lagi harus juga dikaitkan juga nanti soal karakteristik satuan pendidikan. Maka nanti di pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan juga dibahas soal itu. Kenapa sih misalkan kurikulum perlu diadaptasi dari kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah? Karena memang nanti juga akan kita bahas bahwa satuan pendidikan itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri antara satuan pendidikan yang satu dengan satuan pendidikan yang lain, yang masing-masing sekali lagi memiliki ciri khas sendiri. Mereka yang sekolah di daerah pegunungan tentu memiliki ciri khas sendiri dengan sekolah yang berada di perkotaan begitu. Nah, dan pertanyaan nomor 4. Sebagai salah satu kepala sekolah di daerah tertinggal, Bu Soliat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kunjungan ke sebuah sekolah di luar negeri. Beliau melihat materi pembelajaran di sana lebih tinggi daripada di Indonesia. Beliau berkesimpulan bahwa negara tersebut bisa jauh lebih maju dari Indonesia karena materi pembelajarannya lebih tinggi. Saat kembali ke sekolahnya, Bu Soliat menyampaikan hal tersebut kepada seluruh guru dan meminta guru untuk menaikkan level materi pembelajaran yang diberikan kepada murid. Ia berharap bahwa murid-muridnya akan dapat lebih maju dan bersaing dengan murid dari sekolah lain. Pendapat yang tepat mengenai hal yang harus dilakukan oleh Bu Solia di atas ya. Jadi pertanyaannya adalah pendapat yang tepat mengenai hal yang dilakukan oleh Bu Solihat di atas. Jadi apakah A, hal tersebut dapat dilakukan karena negara maju patut menjadi contoh dalam pengembangan kurikulum. Hal tersebut tidak dapat dilakukan karena lebih cocok diterapkan terlebih dahulu di sekolah perkotaan. Hal tersebut akan berhasil meningkatkan kompetensi dan daya saing murid sekolahnya. Atau nanti ini yang D opsinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan karakter dan kebutuhan murid. Jadi sekali lagi ini lebih ke adaptasi ya. Jadi kata kuncinya ada di situ sebetulnya, penyesuaian adaptasi dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Maka yang perlu dilakukan oleh Bu Soliha tentunya adalah hal yang poin yang D ya, tentang adaptasi atau tetap memperhatikan karakter dan kebutuhan murid. Bisa dilakukan tapi harus mengadaptasi itu, harus menyesuaikan dengan karakter dan kebutuhan murid. Untuk nomor 5, alasan utama mengapa sekolah perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum dari pemerintah adalah A. Tidak semua guru memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan kurikulum dari pemerintah. Setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Kurikulum yang dikeluarkan oleh pusat masih perlu pengembangan secara berkelanjutan. Guru butuh kurikulum yang dapat lebih dipahami dan diaplikasikan di sekolah. Tentu sekali lagi kalau kita melihat soal ini adaptasi, maka tentu kita lebih melihat soal karakteristik satuan pendidikan yang
masing-masing memiliki ciri khas sendiri-sendiri atau karakteristik sendiri. Maka tentu alasan utama mengapa sekolah perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum dari pemerintah adalah soal setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian pertanyaan nomor 8. Bu Sondang mengajar di sebuah sekolah di daerah pegunungan dan perkebunan ya. Kata kuncinya adalah pegunungan dan perkebunan. Murid di kelasnya sedang mempelajari berbagai cara pengawetan makanan. Pada buku paket, Bu Sondang mendapati latihannya harus dikerjakan murid adalah melakukan pengawetan ikan dengan penggaraman. Hal yang sebaiknya dilakukan Bu Sondang adalah meminta murid untuk mengerjakan latihan sesuai dengan yang terdapat pada buku paket, melewati bagian latihan tersebut dan melanjutkan ke materi berikutnya. Mengajak murid untuk melakukan pengawetan dengan teknik penggaraman pada makanan hewani lainnya. Kemudian yang D, mengajak murid untuk melakukan berbagai teknik pengawetan bahan atau sayuran yang ada di daerahnya. Tentu kalau kita bicara soal ini ya, soal adaptasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka karena kalau Bu Sondang ada di daerah pegunungan dan maka hal yang paling baik adalah mengajak murid untuk yang poin D ya, mengajak murid untuk melakukan berbagai teknik pengawetan buah atau sayuran yang ada di daerahnya. Jadi kalau ikan kan ciri khas di daerah laut ya atau daerah pantai, maka harus penyesuaian. Berikutnya pertanyaan nomor 7. Berikut yang merupakan hal-hal unik yang dimiliki sekolah atau yang disebut karakteristik satuan pendidikan adalah kondisi daerah satuan pendidikan, latar belakang ekonomi murid, sarana dan prasarana satuan pendidikan. Jadi atau semuanya benar. Tentu ya kalau kita lihat dari jawaban ini semua jawaban adalah benar. Jadi itu yang menentukan karakteristik, yaitu mengenai kondisi satuan pendidikan, berlatar belakang ekonomi murid yang sekali lagi satu sekolah satuan pendidikan dengan satuan pendidikan yang lain itu sangat berbeda. Ya, dari sekolah yang satu dengan sekolah yang lain di daerah geografis tertentu dengan daerah geografis yang lain. Jadi sekali lagi karakteristik ini lebih ditentukan pada kondisi satuan pendidikan, latar belakang murid dan sarana prasarana satuan pendidikan. Jadi mungkin ada yang satuan pendidikan memiliki sarana prasarana yang sangat lengkap, tapi di sisi lain mungkin ada juga satuan pendidikan yang memang sarana dan prasarananya sangat terbatas. Maka sekali lagi itu menentukan karakteristik yang juga mempengaruhi sekali lagi soal adaptasi kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya sekali lagi masing-masing satuan pendidikan bisa untuk berkembang secara maksimal. Karena apa? Ya, menjawab seluruh kebutuhan apa yang dialami oleh peserta didiknya. Yang terakhir, berdasarkan hasil analisa, diagnostik, dan survei karakter didapatkan bahwa murid SMP Merdeka Belajar secara umum memiliki karakter sebagai berikut. Berasal dari keluarga petani dengan ekonomi menengah ke bawah. Memilih untuk bekerja atau menikah dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Memiliki gawai dengan spesifikasi terbatas. Memiliki ketertarikan dan potensi di bidang seni dan olahraga. Hal berikut dapat dilakukan sekolah dalam rangka mengakomodasi kebutuhan murid dalam kurikulum di sekolah berdasarkan informasi di atas kecuali ya. Kita lihat dari opsi yang A, mengadakan ekstrakurikuler dalam bidang seni dan olahraga sesuai minat dan sumber daya yang ada. Memasukkan pendidikan seksual dalam pembelajaran untuk meminimalisir pernikahan usia dini. Mengintegrasikan muatan kewirausahaan dalam pembelajaran untuk menyiapkan murid menjadi pekerja. Melibatkan murid dalam usaha penghijauan sekolah. Maka ini yang kemudian menjadi penting ya, karena sekali lagi
ini yang kecuali gitu ya. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan dari opsi, memang kebutuhan misalkan yang A mengadakan ekstrakurikuler dalam bidang seni dan olahraga tentu ya sesuai dengan kebutuhan dari murid. Kemudian memasukkan pendidikan seksual dalam pembelajaran untuk meminimalisir pernikahan usia dini tentu ya sekali lagi merespon juga dengan kebutuhan murid kita. Kemudian mengintegrasikan muatan kewirausahaan dalam pembelajaran untuk menyiapkan murid menjadi pekerja. Saya kira yang poin D ya yang memang menjadi pengecualian melibatkan murid dalam usaha penghijauan sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu guru ini yang merupakan post test dari modul 1 kurikulum merdeka ya, untuk tema kurikulum. Kita sekali lagi bisa kalau misalkan kita pemahaman kita masih agak belum maksimal, kita bisa membuka kembali video pembelajaran kita. Jadi proses ini, pembahasan ini hanya membantu kita untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita kita pelajari di video yang sudah kita lihat tadi. Oke, Bapak Ibu guru, demikian untuk ini ya, untuk pembahasan post test untuk modul 1 kurikulum merdeka ini. Ini adalah merupakan summary dari pokok bahasan kita yang sudah kita bahas soal post test tadi. Jadi sekali lagi ini menekankan soal ini ya, soal pemahaman kita mengenai mengenai kurikulum merdeka ini. Oke, Bapak Ibu guru, demikian untuk pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar untuk modul 1 kurikulum merdeka tema kurikulum. Sampai ketemu nanti di pembahasan modul kedua kurikulum merdeka, karena di kurikulum merdeka itu ada 2 modul ya untuk tema yang kedua nanti. Oke, selamat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sampai ketemu di video pembelajaran ya pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar di video selanjutnya. Bye bye. God bless.